Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Huta Barat dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi Masyarakat dan Keluarga Universitas Esa Unggul dengan NIM 2025 030 2164. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi statistika mengenai uji beda dua proporsi dan chi-square termasuk relative rates dan odds ratio. Adapun materi pertama yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini adalah mengenai uji dua proporsi, di mana uji ini digunakan ketika kita ingin membandingkan proporsi atau persentase atau tingkat kejadian dari sebuah karakteristik tertentu di antara dua kelompok independen. Adapun tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara proporsi kelompok A dan proporsi kelompok B. Pada uji ini terdapat dua jenis data. Yang pertama itu variabel bebas atau independen, di mana variabel ini membagi sampel menjadi dua kelompok independen atau tidak saling berhubungan, seperti contohnya pemberian ASI eksklusif versus pemberian susu formula. Yang kedua ada variabel terikat atau dependen, di mana variabel ini hasil yang akan dihitung persentasenya, dan kriteria penilaiannya berupa dua pilihan, seperti contohnya status gizi balita, pilihannya adalah stunting versus normal. Adapun asumsi uji dari uji dua proporsi yang adalah yang pertama, pengamatan antara kelompok dan di dalam kelompok bersifat independen atau tidak saling ketergantungan antara data satu dengan data yang lainnya. Yang kedua, sampel yang diambil secara acak atau random sampling, agar setiap populasi punya kesempatan terpilih menjadi sampel, dan sampel yang diteliti adalah populasi sebenarnya, bukan secara sengaja dipilih. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jumlah perkiraan kejadian sukses dan gagal pada setiap kelompok harus bernilai 5 atau lebih dari 10 agar hasilnya tidak bias dan valid. Selanjutnya adalah uji chi-square, di mana uji chi-square adalah uji non-parametrik yang fleksibel untuk melihat hubungan antara dua variabel kategori. Jika ada tabel berukuran 2x2, maka uji ini secara sistematis memiliki tujuan yang serupa dengan uji dua proporsi. Adapun tujuan dari uji chi-square ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori. Seperti contohnya, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif, apakah diberikan atau tidak, dengan status gizi balita, apakah ia menjadi stunting atau normal. Adapun jenis data yang digunakan pada variabel ini adalah pada uji ini adalah variabel independen dan variabel dependen, dan keduanya harus bersifat kategorik, nominal maupun ordinal. Seperti contoh tadi, variabel ASI dan status gizi yang sifatnya adalah pengelompokan atau kategori, bukan angka murni. Adapun asumsi dari uji chi-square ini adalah yang pertama, data harus berupa frekuensi atau hitung, bukan persentase atau rata-rata. Yang kedua, sampel harus bersifat independen, yang dimana data yang satu tidak berketergantungan dengan data yang lainnya. Dan yang ketiga, tidak boleh ada sel dengan nilai frekuensi harapan atau expected count kurang dari 5, yang jumlahnya melebihi 20% dari total. Jika syarat ini dilanggar pada tabel 2x2, maka harus menggunakan uji Fisher-Exet sebagai alternatif. Berikutnya adalah relative rates dan odds ratio. Jika uji chi-square hanya memberikan jawaban suatu hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ada atau tidaknya melalui nilai p-value, maka relative rates dan odds ratio akan memberikan seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut. Kedua ukuran ini dihitung dari tabel 2x2 yang contohnya sudah saya cantumkan pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai relative risk. Relative risk adalah perbandingan antara risiko terjadinya efek pada kelompok terpapar dengan risiko terjadinya efek pada kelompok tidak terpapar. Relative risk ini cocok digunakan pada desain penelitian studi cohort atau eksperimental yang mengikuti subjek dari awal terpapar hingga menuju kejadian penyakit. Adapun rumus dari relative risk adalah jumlah orang yang terpapar penyakit dibagi jumlah total orang yang tidak terpapar penyakit per jumlah orang yang tidak terpapar penyakit dibagi jumlah total orang yang tidak terpapar. Adapun interpretasi dari relative risk adalah
Jika relatif risknya sama dengan 3, artinya orang yang terpapar memiliki risiko 3 kali lipat lebih besar untuk sakit dibandingkan yang tidak terpapar. Atau relatif risk yang sama dengan 1 berarti tidak ada risiko, sedangkan relatif risk yang kurang dari 1 berarti ada risiko protektif. Yang selanjutnya ada odds ratio. Perbandingan odds ratio adalah perbandingan antara odds atau peluang kejadian pada kelompok terpapar dengan peluang kejadian pada kelompok tidak terpapar. Adapun desain penelitian yang cocok menggunakan odds ratio adalah studi case control atau cross-sectional yang melihat data kejadian penyakit terlebih dahulu, lalu menelusuri riwayat terpaparannya ke belakang, hingga risiko absolut atau relatif risknya tidak dapat dihitung lagi. Adapun rumus dari odds ratio adalah orang terpapar penyakit 1 dikali orang tidak terpapar penyakit 2 per orang terpapar penyakit 2 dikali orang tidak terpapar penyakit 1. Adapun interpretasi dari odds ratio adalah jika odds ratio-nya 2,5 artinya kelompok terpapar memiliki peluang 2,5 kali lebih besar untuk terkena risiko dibandingkan kelompok yang tidak terpapar. Selanjutnya kita masuk ke simulasi contoh soal yang merupakan contoh soal dari materi yang sudah disampaikan tadi. Contohnya adalah seorang mahasiswa gizi ingin meneliti hubungan antara kebiasaan sarapan dengan tingkat konsentrasi belajar remaja di sebuah sekolah. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan melibatkan total sampel sebanyak 120 responden remaja. Dari hasil pengumpulan data di lapangan diperoleh hasil sebagai berikut. Terdapat 50 orang yang memiliki kebiasaan jarang sarapan dengan rincian 35 orang tidak fokus dan 15 orang tetap fokus. Sedangkan dari 70 orang yang sering sarapan, sebanyak 20 orang tidak fokus dan 50 orang berhasil fokus. Sehingga secara keseluruhan, jumlah seluruh orang yang tidak fokus adalah 55 orang dan yang tetap fokus adalah sebanyak 65 orang. Dari data di atas, dicari, hitung, dan kerjakan poin-poin berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis, statistik, dan naratif. Yang kedua, menyajikan data simulasi ke dalam bentuk bar chart dengan penjelasan visual. Yang ketiga, menghitung nilai proporsi gabungan, standar error, dan nilai Z statistik. Yang keempat, menghitung nilai harapan atau expected count pada setiap sel dan cari nilai X kuadrat hitung. Yang kelima, menghitung nilai odds ratio beserta rentang 95% confidence interval menggunakan transformasi logaritma natural dengan Z sama dengan 1,96. Yang berikutnya, menghitung nilai koefisien regresi di mana beta sama dengan logaritma natural dari odds ratio. Dan yang terakhir, menentukan kesimpulan statistik dan interpretasi hasil akhir dalam konteks kesehatan atau gizi. Saya akan memberikan jawaban dari simulasi soal sebelumnya. Yang pertama, menentukan proporsi. Proporsi 1 adalah proporsi remaja yang tidak fokus pada kelompok yang jarang sarapan. Proporsi 2 adalah proporsi remaja yang tidak fokus pada kelompok yang sering sarapan. Yang berikutnya ada hipotesis. Yang pertama, hipotesis statistiknya adalah hipotesis 0 adalah proporsi 1 sama dengan proporsi 2. Hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya adalah proporsi 1 tidak sama dengan proporsi 2. Berikutnya, hipotesis relatif. Hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan sarapan dengan konsentrasi belajar pada remaja, atau proporsi remaja tidak fokus antara kelompok jarang belajar dan sering belajar adalah sama. Adapun hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya secara naratif adalah adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan sarapan dengan tingkat konsentrasi belajar pada remaja, atau proporsi remaja tidak fokus antara kelompok jarang sarapan dan sering sarapan adalah berbeda. Berikut ini adalah visualisasi data dalam bentuk bar chart. Dengan penjelasan visual, pada kelompok jarang sarapan atau N50, mayoritas remaja mengalami masalah konsentrasi yaitu 35 orang atau 70% tidak fokus. Sementara yang fokus hanya sedikit,
yaitu 15 orang atau 30%. Sebaliknya, pada kelompok yang sering sarapan, N70, mayoritas remaja justru dapat belajar dengan fokus, 50 orang atau 71,4%, dan yang tidak fokus hanya sedikit, hanya 20 orang dengan persentase 2,8,6%. Menentukan nilai pengamatan atau observer berdasarkan data yang diketahui. O11 dengan kategori jarang dan tidak fokus sebanyak 35, O12 dengan kategori jarang dan fokus sebanyak 15, O21 dengan kategori sering dan tidak fokus sebanyak 20, dan O22 dengan kategori sering dan fokus sebanyak 50. Selanjutnya, perhitungan uji beda proporsi atau Z-test. Pertama, proporsi kelompok 1, 35 dibagi 50 menghasilkan 0,70. Proporsi 2, proporsi kelompok 2, 20 dibagi 70 menghasilkan 0,286. Dan proporsi gabungan dengan rumus total tidak fokus dibagi total sampel, yang dimana total tidak fokus adalah 55 dan total sampel adalah 120 dibagi menghasilkan 0,458. Berikutnya, kita menghitung nilai Z hitungnya. Dengan rumus proporsi 1 dikurang proporsi 2 dibagi akar dari proporsi dikali 1 kurang proporsi dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jika dimasukkan angkanya, 0,70 dikurang 0,286 dibagi akar dari 0,458 dikali 0,542 dikali 1 per 50 ditambah 1 per 70 menghasilkan 0,414 dibagi 0,0922 dan akan menghasilkan hasil akhir 4,49. Selanjutnya, menghitung nilai harapan atau expect pada setiap sel. Dengan rumus nilai harapan total baris dikali total kolom dibagi total gen. Jika dimasukkan angkanya, E11 sama dengan 50 dikali 55 dibagi 120 menghasilkan 22,92. E12 50 dikali 65 dibagi 120 menghasilkan 27,08. E21 70 dikali 55 dibagi 120 menghasilkan 32,08. Dan E22 70 dikali 65 dibagi 120 menghasilkan 37,92. Selanjutnya, kita menghitung nilai statistik chi-square dengan rumus X akar 2 sama dengan sigma observe dikurang expect akar 2 dibagi expect. Kalau dimasukkan ke dalam angka, 35 dikurang 22,92 akar 2 dibagi 22,92 ditambah 15 dikurang 27,08 akar 2 dibagi 27,08 ditambah 20 dikurang 32,08 akar 2 dibagi 32,08 ditambah 50 dikurang 32,92 akar 2 dibagi 37,92. Dari situ akan mendapatkan hasil 12,08 akar 2 yang akan dibagi dengan 22,92 ditambah minus 12,08 akar 2 dibagi 27,08 ditambah minus 12,08 akar 2 dibagi dengan 32,08 dan ditambah 12,08 akar 2 dibagi 37,92. Itu hasilnya positif bukan negatif, ada kesalahan pada penulisan. Lalu berikutnya, dari situ akan mendapatkan hasil 6,37 yang akan ditambah dengan 5,39 ditambah 4,55 dan ditambah dengan 3,85 dan mendapatkan hasil akhir 20,16.
Selanjutnya, kita akan menghitung nilai statistik uji, p-value, 95% confidence interval, dan hubungan antara odds ratio dan relative mix. Yang pertama itu kita akan menghitung odds ratio. Kenapa kita menghitung pakai odds ratio? Karena data simulasi yang saya gunakan itu merupakan cross seksional yang dimana data paparan dan efeknya diambil bersamaan. Oleh karena itu, ukuran asosiasi yang valid dan boleh digunakan adalah odds ratio, bukan relative mix. Masuk ke perhitungannya dengan rumus A dikali D per B dikali C. Kalau dimasukkan ke dalam angka, 35 dikali 50 dibagi 15 dikali 20 akan menghasilkan 1750 dan akan dibagi dengan 300 dan mendapatkan hasil 5,83. Selanjutnya, kita menghitung standar error dari logaritma natural dari odds ratio-nya dengan rumus akar dari 1 per A ditambah 1 per B ditambah 1 per C ditambah 1 per D. Kalau dimasukkan ke dalam angka, akar 1 per 35 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 20 ditambah 1 per 50 akan menghasilkan akar 0,0285 ditambah 0,0666 ditambah 0,05 ditambah 0,02 mendapatkan hasil akar 0,1651 dan mendapatkan hasil akhir 0,406. Selanjutnya, rentang 95% confidence interval dari logaritma natural 5,83 yang sudah kita cari sebelumnya. Dengan rumus logaritma natural dari odds ratio kurang lebih Z kali standar error. Kalau misalnya kita masukkan ke dalam angka, jadinya 1,763 kurang lebih 1,96 dikali 0,406. Lalu menghasilkan 1,763 kurang lebih 0,795. Lalu kita cari batas bawahnya terlebih dahulu. 1,763 dikurang 0,795 menghasilkan 0,968 yang kalau misalnya dialkalinkan menjadi 2,63. Lalu batas atasnya 1,763 ditambah 0,795 menghasilkan 2,558 dan kalau dialkalinkan menjadi 12,91. Pada bagian regresi koefisien dan interpretasinya, di mana nilai koefisien regresi logistik didapatkan dari logaritma natural nilai odds ratio, di mana beta sama dengan logaritma natural 5,83 menghasilkan 1,763. Lalu alfa logaritma natural C per D sama dengan logaritma natural 20 per 50 sama dengan logaritma natural 0,4 menghasilkan minus 0,916. Untuk persamaan model regresi logistik sederhana adalah logaritma natural dari proporsi dibagi proporsi per 1 kurang proporsi sama dengan alfa ditambah 1,763 dikali kebiasaan sarapan, di mana X sama dengan 1 untuk yang jarang sarapan dan X sama dengan 0 untuk yang rutin sarapan. Interpretasi koefisiennya adalah nilai koefisien regresi 1,763 bernilai positif, yang dimana berarti terdapat hubungan searah di mana kebiasaan jarang sarapan memberikan kontribusi positif peningkatan log ox remaja mengalami tidak fokus saat belajar. Untuk hasil perhitungan keseluruhan dari soal ini adalah yang pertama itu nilai statistik uji Z-nya itu 4,49, lalu untuk X akar 2-nya itu 20,16, untuk derajat bebasnya itu 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 1. Itu didapatkan dari rumus di mana kita menghitung jumlah baris dikurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1 dari kolom dari tabel soal yang sudah tertera sebelumnya.
Lalu nilai tabelnya itu alfa 0,05 mendapatkan hasil tabelnya itu sama dengan 1,96. Lalu untuk X kuadrat tabelnya itu 3,841. Untuk p-value-nya itu kurang dari 0,001 karena X kuadrat hitung 20,16 yang dimana itu lebih besar dari 3,841. Untuk confidence interval 95%-nya itu berada di rentang 2,63 sampai 12,91 dengan nilai estimasi titik odds ratio-nya itu 5,83. Oleh karena itu, karena nilai statistik uji X kuadrat hitungnya itu 20,16 yang mana itu lebih besar dari X tabelnya yang dimana X kuadrat tabelnya dimana berada di angka 3,841, maka hipotesis nolnya itu ditolak. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji statistik terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan sarapan dengan konsentrasi belajar remaja. Adapun interpretasi dalam konteks kesehatan atau gizinya adalah berdasarkan hasil uji statistik ini terbukti bahwa ada hubungan signifikan antara kebiasaan sarapan dengan tingkat konsentrasi belajar remaja, di mana nilai odds ratio-nya itu 5,83 yang mendedikasikan remaja jarang sarapan memiliki peluang resiko 5,83 kali lipat lebih besar untuk tidak fokus saat belajar dibandingkan yang rutin sarapan. Karena rentang 95% confidence intervalnya itu berada di 2,63 sampai 12,91, seluruhnya itu berada di atas angka 1 yang dimana hubungan risiko ini dinyatakan mutlak signifikan secara statistik. Sekian dari presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Jika pada saat penyampaian materinya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada materi yang kurang juga saya mohon maaf. Saya masih membutuhkan saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.